Kesepahaman dan ketidaksepahaman beberapa topik dalam eskatologi Kristen. Dari judul ini, saya harap kita bisa mulai meraba ke arah mana lah perbincangan kita kali ini. Memang rupanya di antara sesama Kristen ada saja hal-hal yang disepakati dan ada saja hal-hal yang tidak disepakati. Dalam hal ini adalah soal doktrin akhir zaman, eskatologi. Ada saja ketidaksepahaman soal penderitaan misalnya, soal keadaan orang setelah meninggal, soal kerajaan 1000 tahun damai, soal langit baru dan bumi baru misalnya, dan beberapa topik-topik seputar itu. Maka paling tidak dalam video kali ini kita melihatlah dulu soal penderitaan memang di mana perbedaan paham sesama Kristen. Paling tidak saya bagilah ke dalam dua kelompok orang Kristen soal penderitaan. Saya sebutlah yang satu kelompok konservatif, yang satu kelompok liberal. Kelompok konservatif saya namakan demikian adalah kelompok yang rupanya banyak memahami kesusahan akan terus ada, penderitaan akan terus ada. Bahkan kejahatan akan semakin meningkat, penderitaan akan semakin meningkat. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, hingga nanti akhir zaman, hingga nanti hari terakhir itu. Hari di mana zaman ini habis, dunia ini selesai. Peningkatan penderitaan, kejahatan, dan lain-lain yang negatif. Kebanyakan orang Kristen memahami demikian dari kelompok konservatif. Orang-orang Pentakosta, orang-orang seperti karismatik misalnya. Demikianlah pahamnya, bahwa semua yang kita lihat sekarang akan menunjukkan arahnya dunia ini bukanlah kepada kebaikan, melainkan kepada kejahatan. Sedangkan kelompok lainnya berpikir bertolak belakang atau malahan terbalik. Kelompok lainnya rupanya memandang dunia ini secara optimis, bahwa akan ada kebaikan demi kebaikan, dan kejahatan itu pada akhirnya akan menurun, akan merosot. Penderitaan itu akan semakin ringan, semakin kecil. Secara optimis, manusia tidak akan lagi menderita. Semua hal yang dianggap buruk akan semakin kecil. Orang-orang akan semakin baik. Ada optimisme akan kebaikan demi kebaikan manusia, termasuk kebaikan dunia ini. Ada optimisme akan terang, 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 terang. Bukanlah kegelapan. Nyatanya memang kelompok ini tidak banyak. Hanya beberapa gelintir orang. Dan kebanyakan mereka ini menyebut dirinya adalah kelompok liberal. Kalau kita pelajari sejarah pemikiran Kristen atau mungkin teologi liberal, kita akan paham maksudnya. Bahwa sejak munculnya kelompok ini memang mereka optimis akan kebaikan manusia. Itu ya bagian pertama soal penderitaan yang menjadi ketidaksepahaman dalam sesama Kristen. Sekarang yang kedua, soal keadaan orang setelah meninggal. Keadaan orang setelah meninggal, setelah kematian. Kemana orang itu setelah dia mengalami kematian?
Kemana orang itu setelah meninggal? Kakek saya itu, nenek saya itu. Apakah mereka langsung masuk ke surga atau neraka? Garis bawahi langsung ya. Artinya mereka langsung ditentukan, langsung pergi, langsung berangkat, langsung ditempatkan. Entah itu di surga, entah itu di neraka. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua memahami bahwa orang yang meninggal itu tidak langsung ke surga, melainkan masuk dulu ke tempat penantian. Pahami bahwa di antara sesama Kristen ini kelompok jangan-jangan sama-sama besar. Jangan-jangan 50 banding 50. Ada orang-orang yang saya tahu, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, yang dalam khotbahnya, dalam pengajarannya berulang-ulang berbicara bahwa orang yang meninggal dalam Kristus langsung masuk surga, sementara orang-orang yang meninggal di luar Kristus langsung masuk neraka. Tidak ada istilahnya mereka misalnya disebut bergentayangan, tidak ada mereka yang kemudian menjadi hantu, menjadi setan dan sebagainya. Tidak ada yang mengganggu keluarganya sehingga mereka dengan langsung berkata putus hubungan dan orang itu sudah di surga bersama Tuhan. Kelompok yang lain rupanya tidak sepakat dengan itu. Dalilnya diambil dari kisah yang pernah disampaikan Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya. Bahwa ketika seorang bernama Lazarus meninggal, dia dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, bukan ke surga. Ketika seorang bernama Lazarus meninggal, dia bukan dibawa ke surga, melainkan ke tempat di mana Abraham berada. Sementara si orang kaya yang sombong, yang pelit, yang tidak bermurah hati itu, rupanya di tempat yang berbeda. Tidak disebut neraka. Tempat yang berbeda memang. Tetapi antara si Bapak Abraham dan si orang yang kaya itu ternyata bisa berbincang. Sehingga dicatat di situ sebagaimana Tuhan Yesus sendiri yang menceritakannya. Si orang yang kaya itu mengeluh, kasihani aku, dia sangat menderita di tempat itu. Sementara dia melihat Lazarus sangat tenang di pangkuan Abraham. Dan dia minta tolong sama Bapak Abraham supaya diberikan kesempatan Lazarus mengantarkan setetes saja air untuk dia. Apa kata Bapak Abraham? Rupanya jarak antara tempat di mana Bapak Abraham memangku si Lazarus dan si orang kaya berada itu terpisah jurang yang sangat dalam yang tak terseberangi. Sementara mereka itu roh. Tetapi pernyataan itu dapat diterima sebagai kebenaran. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, roh Abraham dan Lazarus tidak dapat menyeberang ke tempat di mana roh si orang kaya itu berada. Sepertinya dia sudah mengalami penghukuman tetapi tidak disebut neraka. Dan sepertinya si orang kaya, si Lazarus dan Abraham itu dalam keadaan tenang tetapi tidak disebut surga. Sehingga tempat itu diyakini oleh kelompok yang berikutnya sebagai tempat penantian. Mereka menantikan karena pada saatnya akan tiba penghakiman terakhir sebagaimana dicatat di Wahyu. Akan tiba saatnya penghakiman terakhir. Disitulah nanti baru dipindahkan orang-orang yang dalam penantian di Firdaus, tempat Abraham tadi, masuk ke surga. Sementara orang dalam tempat penantian, tempatnya si orang kaya tadi, masuklah ke neraka. Meski demikian, semua hamba Tuhan dan Kristen yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang roh yang sudah meninggal tidak gentayangan. Tidak sempat mengganggu keluarga. Tidak, itu langsung putus. Tinggal yang menjadi perbedaan adalah yang satu meyakini
bahwa orang meninggal itu langsung ke surga atau neraka, dan yang satu meyakini bahwa roh yang meninggal itu langsung masuk tempat penantian. Baru nanti dia penghakiman terakhir akan ke surga atau ke neraka. Lalu yang terakhir yang saya bisa sampaikan dalam video ini adalah tentang kerajaan 1000 tahun damai. Hal-hal lain dapat dibincangkan dalam bagian berikutnya. Tentang kerajaan 1000 tahun damai pun ada perbedaan di antara kelompok orang Kristen. Paling tidak dapatlah saya sebutkan yang satu kelompok amilenialis, yang satu kelompok post-milenialis, dan yang satu kelompok pre-milenialis. Sama-sama membincangkan soal milenial, kerajaan 1000 tahun damai. Kelompok yang amilenialis meyakini bahwa secara harfiah kerajaan 1000 tahun damai dalam pemerintahan Kristus itu tidak ada. Kelompok ini meyakini bahwa milenialis atau kerajaan 1000 tahun itu sedang berjalan sekarang. Yang sedang dijalani orang Kristen, orang percaya pada masa ini, menurut kelompok tertentu adalah milenial, kerajaan 1000 tahun yang damai. Sehingga mereka tidak lagi mengharapkan adanya kerajaan 1000 tahun dalam pengertian harfiah, di mana Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia memerintah bersama orang percaya. Kelompok yang lain, postmilenialisme, kerajaan 1000 tahun. Mereka ini meyakini dalam hubungannya dengan penderitaan, atau dalam hubungannya dengan tribulasi, sebagaimana juga nanti pre-milenialisme. Post-milenialisme ya meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun ini akan ada setelah Kristus datang. Kerajaan 1000 tahun ini akan ada setelah Kristus datang. Atau saya balik, Kristus datang setelah kerajaan 1000 tahun. Kristus datang setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun dulu berjalan, lalu Kristus datang. Sementara kelompok premilenialisme meyakini bahwa Kristus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Itu makanya disebut pre. Kristus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Disitulah makanya nanti Kristus akan memerintah bersama orang-orang percaya. Itulah yang menjadi pembedaan antara paling tidak paham-paham ini. Kelompok premilenialisme pun nanti bisa dibagi dua. Yang satu dinamakanlah premilenialisme historis. Yang satu dinamakan premilenialisme dispensasional. Yang historis meyakini bahwa Kristus akan datang setelah orang percaya mengalami kesukaran besar. Sementara yang dispensasionalis mengatakan orang percaya akan diluputkan dari kesukaran besar. Nah, hal-hal itu dapat nanti kita pelajari lebih banyak dalam tafsiran kitab Wahyu dan buku-buku soal eskatologi. Demikianlah paling tidak 3 topik yang menimbulkan ketidaksepahaman di antara sesama Kristen. Selain topik-topik lain yang tidak kita bahas di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.